Halo everyone, saya Firman David, NIM 1122114446, ingin menjelaskan konsep pajak penghasilan 23. Pajak merupakan sumber penting dalam ekonomi modern, tidak hanya mencapai pendapatan pemerintah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pajak mendukung fiskal yang mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan distribusi yang adil. Pajak penghasilan 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Pajak penghasilan 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Subjek dan objek pajak penghasilan 23, yang pertama ada subjek pajak penghasilan, yang kedua ada objek pajak penghasilan. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yang pertama, penghasilan yang telah dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar terutang sehubung dengan sewa usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, penghasilan yang telah dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran rekaman pemerintah yang telah menyerahkan FC, SKB, VOT atau FUT, PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan permohonan perbatasan dari POT atau PUT. Yang kelima, penghasilan yang telah dibayarkan kepada rekan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak dalam sistem informasi penggadaian. Yang keenam, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 23 tergantung pada objek dan pajaknya. Yang pertama ada tarif 15%, ada tarif 2%, tarif khusus PINET berdasarkan PMK nomor 69/PMK 03/2002. Yang keempat, tarif lebih tinggi untuk tidak memiliki NPWP. Implikasi dan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan. PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 23. Adapun sanksi bagi pemotong PPh pasal 23 yang tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, sanksi terlambat dan tidak menyetor adalah bunga yang besar ditentukan dengan keputusan Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran dengan saat pembayaran. Yang kedua, sanksi terlambat tidak melaporkan SPT pada PPh pasal 23. Cara menghitung tarif pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan, dan penghargaan. PPh pasal 23 sama dengan 15% dari bruto atas penghasilan sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. PPh pasal 23 15% dikali 10% dikali bruto. Selanjutnya, atas pertambahan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan persewaan tanah dan bangunan, PPh pasal 23 15% dikali 30% dikali bruto. Yang terakhir, atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi hukum, dan jasa konsultasi pajak lainnya, PPh pasal 23 15% dikali perkiraan penghasilan neto dikali bruto. Kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu mekanisme pemotongan pajak di Indonesia yang diterapkan pada penghasilan dari modal, penyerahan jasa, serta hadiah dan penghargaan. Pajak ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara. PPh 23 dikenakan terhadap berbagai sumber pajak, termasuk badan pemerintahan, perusahaan dalam negeri, serta wajib pajak tertentu. Objek pajaknya meliputi bunga, dividen, royalti, serta imbalan atas jasa tertentu. Pemerintahan juga memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis penghasilan
seperti penghasilan yang diterima bank, koperasi, dan perusahaan yang tertentu yang memenuhi persyaratan. Cukup sekian dari pemaparan tentang PPh pasal 23. Terima kasih.